ST. Pak Rahmat bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, bisa Bu. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Rahmat, saya persilahkan. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua ya. Baik, untuk materi malam ini kita akan belajar sama-sama mengenai alat pelindung dan alat bantu pernapasan itu sendiri. Bahaya-bahaya yang mungkin ada di dalam pernapasan yaitu yang pertama adalah absorpsi bahan kimia ke dalam tubuh atau bagaimana cara penyerapan bahan kimia ke dalam tubuh itu sendiri. Ya, yaitu satu melalui saluran pernapasan atau inhalation. Yang kedua dari mulut atau peroral, dan yang ketiga bisa melalui kulit atau percutaneous ya. Berikutnya untuk pernapasan ya, rata-rata orang pernapas itu adalah 12 kali per menit, 500 ml udara tiap kali bernapas sebanyak 6 liter per menit, termasuk juga pencemar atau kontaminan yang ada di udara. Nah, ini adalah pernapasan normal manusia. Kalau dijadikan ke volume atau inhalation standard, IS istilahnya, itu adalah rata-rata orang bernapas itu sekitaran 40 liter per menit. Orang yang bekerja selama 8 jam itu membutuhkan lebih dari 2.800 liter udara yang masuk ke dalam paru-paru melalui pernapasan. Orang yang bekerja lebih berat, maka konsumsi udaranya juga melebihi kapasitas normalnya, yaitu sekitaran 10.000 liter udara selama 8 jam. Bahan-bahan yang masuk yang mungkin melalui pernapasan yaitu yang pertama gas-gas dan juga uap, bahan organik yang mudah menguap, terus juga bisa berupa mist atau butiran cairan halus di udara, debu atau dust, fume atau partikel dari uap-uap logam yang mengalami kondensasi, atau bisa juga berupa asap, yaitu partikel karbon halus di udara. Pada prinsipnya, sistem pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu conductive airways dan respiratory airways. Ya. Dan pemaparan bahan kimia dalam bentuk gas yaitu yang pertama gas tersebut mudah larut dalam air. Yang kedua gas tersebut mudah larut dalam lemak tubuh kita. Ya. Nah berikutnya ini adalah alat bantu pernapasan atau ABP yaitu breathing apparatus atau bisa disingkat dengan BA. Mengapa alat bantu pernapasan itu diperlukan? Yang pertama karena mungkin udara di sekitar atmosfer kita ini kategorinya yaitu udara panas. Kenapa? Karena kalau di udara panas maka orang akan lebih mudah cepat lelah dan kemudian membutuhkan pasokan udara oksigen atau udara segar yang lebih banyak. Atau bisa juga di lingkungan atmosfer tersebut dia mengalami asphyxiation atau kekurangan oksigen. Misalnya di tangki yang sudah di cleaning, kemudian tangki tersebut dikasih gas nitrogen atau N2, di mana sifat gas N2 itu adalah mengambil konsentrasi oksigen dan kemudian orang tersebut kemungkinan akan terpapar kekurangan oksigen akan besar. Karena itu diperlukan alat bantu pernapasan atau breathing apparatus itu sendiri. Atau bisa juga di ruang terbatas tersebut terdapat gas-gas yang beracun atau toksik seperti H2S ataupun mengandung partikel atau asap yang beracun dan juga berbahaya. Oke, berikutnya ini adalah
diagram atau flowchart alat bantu pernapasan, ya, alat bantu pernapasan. Alat bantu pernapasan atau alat pelindung pernapasan, khususnya breathing apparatus ini dibedakan menjadi dua jenis, ya, yaitu air purifying respirator, ya, air purifying respirator dan air supplying respirator. Air purifying respirator sesuai namanya itu adalah alat bantu pernapasan di mana udara yang didapat itu dihasilkan dari pemurnian udara di sekitarnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah penggunaan gas mask atau penggunaan masker. Ya. Jadi air purifying respirator ini adalah alat pelindung pernapasan di mana udara yang didapat itu adalah dari pemurnian udara di sekitar. Dan syarat dari air purifying respirator ini adalah tidak boleh digunakan jika kadar oksigen kurang dari 16%. Ya. Seperti yang kita ketahui, kondisi oksigen pada batas low alarm atau batas paling rendah itu adalah di angka 16%. Di angka 16%. Di angka 16% ini. Kemudian yang di sebelah kanannya itu adalah air supplying respirator, ya, yaitu alat bantu pernapasan di mana udara yang didapat itu berasal dari suplai udara atau berasal dari pasokan udara. Bisa dari tabung SCBA, ya, yang kita bawahnya ini, bisa dari tabung SCBA yang kita gendong, atau bisa dari airline breathing apparatus, ya, atau bisa juga dari airline breathing apparatus ini. Oke. Nah, khusus untuk SCBA atau self-contained breathing apparatus ini dibedakan menjadi dua jenis, ya. SCBA menurut cara kerjanya itu dibedakan menjadi dua, yaitu open circuit sama closed circuit. Open circuit sama closed circuit. Terus SCBA dibedakan berdasarkan suplai udara, ya, SCBA dibedakan berdasarkan suplai udara, itu dibedakan menjadi continuous flow sama demand type. Berbedanya apa, Pak? Kalau closed circuit artinya udara ekhalasi kita atau udara yang kita hembuskan dari dalam masker itu dipakai ulang ke dalam sistem lagi. Ya, artinya tidak 100% dibuang ke udara. Kalau open circuit itu artinya udara ekhalasi kita atau udara pernapasan yang keluar dari sistem pernapasan kita itu langsung terbuang keluar sistem atau terbuang langsung ke atmosfer. Itu perbedaan SCBA menurut cara kerjanya, yaitu closed circuit dan juga open circuit. Berikutnya untuk suplai udara, SCBA ada yang continuous flow atau tekanan positif, ada yang demand type atau tekanan negatif. Maksudnya, kalau continuous flow atau tekanan positif, ketika master valve sudah dibuka, maka tekanan itu selalu berada di dalam masker tanpa kita harus menarik napas, ya, tanpa kita harus menarik napas. Kalau demand type atau tekanan negatif itu artinya ketika kita menarik napas, maka LDV itu baru terbuka dan kemudian baru ada suplai udaranya yang berada di dalam masker. Itu perbedaan SCBA menurut cara kerja dan juga suplai udaranya. Ini ya, ini tadi penjelasan tentang flowchart atau diagram tadi. Jenis alat pelindung pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu air purifying dan juga air supplying. Air purifying itu yaitu pemurnian, ya. Air supplying artinya dia mendapatkan pasokan atau tambahan udara.
Oke, berikutnya ini adalah tipe alat bantu pernapasan yaitu air purifying dan supply air. Nah, air purifying ini contohnya adalah masker, ya. Contohnya adalah masker, ya, bisa pakai masker N95 atau berupa masker yang seperti pemakai filter atau cartridge seperti ini. Terus berikutnya ini adalah supply air atau didapatkan pasokan udaranya itu adalah dari pasokan udara dari tabung ataupun dari airline. Berikutnya ini adalah air purifying respirator, ya, yaitu pemurnian udara di sekitar. Ada yang tipenya half phase seperti ini, jadi dia hanya melindungi bagian dari indera penciuman dan juga mulut kita, ya. Tapi kalau yang full phase ini melindungi sampai ke seluruh muka kita, ya. Itu bedanya yang half phase dan tipe full phase untuk air purifying respirator. Berikutnya untuk air purifying respirator ini adalah menurut cara kerjanya itu dibagi menjadi 3, yaitu secara kimia atau chemical, secara mekanik atau mechanical, dan yang ketiga adalah kombinasi atau combination. Berikutnya untuk air supplying respirator, yaitu alat pelindung pernapasan, di mana udara pernapasan yang dipakai didapat dari suplai udara bersih dari suatu kompresor udara pernapasan ataupun tabung udara SCBA itu sendiri, ya. Itu bedanya alat pelindung dan alat bantu pernapasan, yaitu air purifying dan juga air supplying respirator. Oke, berikutnya ini adalah air supplying respirator, ya. Ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah airline breathing apparatus, dan yang kedua adalah SCBA itu sendiri, atau self-contained breathing apparatus. Kalau airline breathing apparatus ini udara pasokannya itu berasal dari tabung cascade atau tabung rak cascade, atau bisa juga dari kompresor udara pernapasan. Kompresor khusus udara pernapasan. Nah, kalau yang SCBA itu berasal udaranya adalah dari tabung udara yang digendong oleh pemakainya, ya, atau yang dibawa oleh pemakainya. Meskipun SCBA yang model yang sekarang, ya, itu juga bisa dipakai disambungkan ke airline sistemnya dan juga bisa berdiri sendiri seperti SCBA. Ada juga model yang seperti itu, yang model yang sekarang seperti itu. Jadi ada model knockdown atau koneksinya itu tinggal lepas. Ketika dia disambungkan ke airline system, maka dia menggunakan suplai udaranya dari tabung gasket atau udara pernapasan. Tetapi ketika sambungannya itu dilepas, itu dia berarti menggunakan udaranya dari tabung yang dia gendong. Berikutnya untuk tipe SCBA, berdasarkan cara kerjanya, SCBA ini mempunyai 2 tipe, yaitu open circuit dan juga closed circuit. Open circuit artinya udara sisa pernapasan kita atau exhalation ini terbuang langsung ke atmosfer, open circuit, ya. Tapi kalau yang closed circuit, udara ekshalasi kita atau udara yang kita buang dari sistem pernapasan itu diproses lagi dan oksigennya bisa digunakan lagi. Jadi ini yang sistem closed circuit. SCBA berdasarkan cara kerjanya dibagi 2, yaitu open circuit dan closed circuit. Berikutnya, berdasarkan suplai udaranya, SCBA dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu continuous flow dan juga demand type. Continuous flow atau tekanan positif
itu artinya suplai udara selalu tersedia di dalam face mask. Maksudnya ketika master valve itu dibuka, meskipun kita tidak menarik napas, ya udara itu selalu berada atau udara itu selalu keluar dari LDV dan selalu ada di dalam maskernya. Yang kedua adalah demand type atau tekanan negatif, yaitu suplai udara akan keluar bila kita menarik napas. Demand type atau tekanan negatif itu adalah suplai udara akan keluar bila kita menarik napas. Jadi kalau kita menarik napas, maka LDV-nya itu akan terbuka. Ya, kalau kita tidak menarik napas, maka LDV-nya tidak akan terbuka. Itulah yang demand type atau tekanan negatif. Ini contoh SCBA yang dipakai oleh tim Fire Factor ya, yaitu dia menggunakan tabungnya adalah Scott. Oke, berikutnya ini adalah bagian-bagian dari SCBA itu sendiri. Ya. Ada tabung, ya tabung ini bisa bahannya dari besi, bisa bahannya dari baja, ataupun bahannya dari composite fiber. Composite fiber. Untuk SCBA zaman dulu itu rata-rata banyak bahannya dari besi ya. Kemudian seiring berkembangnya zaman diganti ke tipe yang baja lebih ringan lagi dan sekarang rata-rata sudah menggunakan bahan dari composite fiber, lebih ringan. Kalau besi bisa sekitaran hampir 20 kilo ya, ataupun antara 15 sampai 20 kilo. Jadi sudah tidak ergonomis lagi ya, sudah tidak ergonomis lagi. Berikutnya setelah dari tabung ini ya, setelah dari tabung ini ada juga namanya harness atau tali. Ini adalah shoulder strap atau tali bahu, dia nempel di bahu kita. Ya. Kemudian dari tabung ini juga ada yang dinamakan adalah main valve atau master valve, ya, main valve atau master valve. Kemudian ini setelah keluaran dari main valve, ya, setelah keluaran dari main valve ini dinamakan pressure reducer. Ini yang dinamakan pressure reducer atau reducer valve. Pressure reducer atau reducer valve ini berfungsi mengubah tekanan ya dari tekanan tinggi ke tekanan medium ya. Dari tekanan tinggi ke tekanan medium. Nah, keluaran dari pressure reducer ini ada dua keluaran atau dua output. Yang pertama adalah outputnya high pressure hose, ini nanti langsung keluarnya ke pressure gauge, ya keluarnya langsung pressure gauge. Nah, ada lagi satu hose lagi yang agak besar, itu adalah medium pressure hose. Kalau medium pressure hose nanti larinya ke LDV yang di sini. Nanti larinya ke LDV yang di sini. Yang high pressure dari pressure reducer ini akan langsung lari ke pressure gauge ini ya. Nah, sebelum pressure gauge ini ada namanya adalah whistle atau fluid safety margin. Fluid SM atau fluid safety margin atau whistle ya. Ini adalah pressure gauge-nya atau manometernya. Oke. Berikutnya untuk medium pressure-nya ini tekanannya adalah 6 sampai 8 bar ya. Medium pressure-nya itu adalah 6 sampai 8 bar. Dari medium pressure ini langsung larinya ke full face maskernya ya, full face maskernya. Nah, yang di sini ini adalah LDV-nya. LDV itu adalah lung demand valve ya, atau di sini ini nanti nempel ke maskernya. Di sini adalah LDV-nya, nanti nempel di daerah masker yang sini ya.
Nah, LDV itu adalah fungsinya mengubah dari medium pressure ya ke tekanan yang bisa diterima oleh manusia di dalam masker ini. Berapa tekanannya? Yang di dalam masker itu adalah 1 bar. 1 bar. Terus berikutnya ini adalah tombol merah. Tombol merah ini adalah release pressure hose-nya. Ya, tombol merah ini adalah release pressure. Ya. Kemudian ini ada tombol hitam yang di sini ini adalah push button switch. Ya. Push button switch artinya ini untuk menghentikan suplai udara. Jadi kalau master valve-nya ini sudah dibuka, kemudian LDV-nya ini sudah disambungkan ke masker, kita lalu menarik napas, untuk menghentikan pasukan udaranya, maka dipencetlah tombol push button ini ya, tombol regulator atau tombol push button yang berada di sini. Nah, kalau berikutnya, kalau master valve-nya ini kita tutup, kita ingin merilis pressure atau membuang sisa tekanan yang ada di selang ini, maka kita tinggal memutar tombol di main valve atau release pressure-nya yang warna merah ini. Itu contoh bagian-bagian dari SCBA itu sendiri. Oke, ini contoh-contoh dari bagian-bagian dari SCBA. Oke, lanjut. Berikutnya adalah komponen-komponen yang terdapat di SCBA. Yang pertama itu adalah silinder tabung SCBA. Ya. Silinder tabung SCBA. Ini adalah silinder tabung SCBA. Kemudian plat punggung atau backplate atau harness-nya. Ya, ini adalah backplate atau harness-nya. Ini backplate-nya. Tatakan punggung SCBA. Ini adalah harness-nya atau talinya. Ya, atau ada yang bilang ini adalah shoulder strap atau tali bahu. Yang ini adalah waistband atau tali perut. Ya, yang mengikat di perut user atau perut penggunanya. Masker itu adalah full face maskernya, valve group assembly itu yaitu di satu kelompok antara main valve dengan pressure reducernya atau pressure regulatornya. Automatic demand valve itu adalah untuk LDV termasuk juga release pressure dan stop buttonnya. Berikutnya khusus untuk silinder itu terbuat dari baja, bagian luar digalvanisasi dan dicat, dan saat ini dikembangkan bahan komposit fiber yang lebih ringan. Ya. Jadi dulu rata-rata adalah ada yang dari besi, ada juga dari baja. Ya. Tekanan kerja yang diizinkan atau allowable working pressure itu rata-rata mencapai 300 bar atau sekitaran 4.500 PSI. Di mana 1 bar itu adalah sekitaran 15 PSI. Ya, 15 PSI. Tekanan kerja yang diizinkan ini mencapai 300 bar, ada juga SCBA yang tekanannya sampai 200 bar. Ada juga yang model yang sekarang-sekarang tekanan SCBA-nya itu sampai sekitaran 400 sampai 450 bar. Jadi volume udara tekan atau oksigennya itu bervariasi. Tergantung apa? Tergantung bisa kita lihat dari nameplate yang dipasang pada SCBA itu sendiri. Oke, berikutnya adalah komponen SCBA, berikutnya yaitu plat punggung atau backplate. Ini terbuat dari baja dan karet dan juga aksesorisnya dari karet supaya pengikatan dan pelepasannya cepat dan mudah. Berikutnya untuk masker ya terbuat dari karet dengan plastik supaya lebih mudah terlihat. Double seal prepare artinya terpasang double seal supaya tidak mudah bocor ya. Penguat kepala atau strap atau tali pengikatnya ini ada 5 buah, ada juga yang model 4 ya.
diafragma untuk berbicara, jadi ada bagian di luarnya atau di moncongnya supaya kita memudahkan berbicara dengan orang lain. Orinasal inner mask itu artinya di dalam masker tersebut masih terdapat ruangan di dalam satu ruangan, yaitu untuk pembatas antara udara luar dengan udara yang di dalam. Spring loaded exhalation valve ini artinya ada masker yang di mana masker tersebut memiliki tambahan bisa dilepas dan disambungkan ya. Ada juga yang sudah menyatu menjadi satu dengan LDV-nya. Oke, berikutnya ini adalah valve groove assembly, itu terdiri dari pressure gauge, termasuk juga reducer valve ya. Terus acoustic warning signal, pressure relief-nya, dan juga intermediate pressure line. Ini bagian-bagian dari valve untuk valve group assembly yang terdapat pada SCBA. Berikutnya ini adalah LDV ya, atau lung demand valve yang berfungsi yaitu untuk mengatur tekanan positif supaya orang tersebut lebih mudah menggunakannya. Jadi kalau kita menarik napas, maka LDV itu baru buka, kemudian kita baru bisa bernapas dengan nyaman ya, kalau kita sudah menarik napas. Berikutnya untuk perawatan alat itu sendiri, yang pertama yaitu alat bantu pernapasan harus disimpan di tempat yang kering dan juga bebas debu. Penanganan oleh operator atau orang yang memakai juga harus hati-hati ya, jangan sampai memakai CPA tetapi misalnya salah masang atau salah memakai ya, harusnya master valve-nya berada di bawah, ternyata ketika dia memakai maka master valve-nya di atas, itu juga salah. Alat bantu pernapasan tidak diletakkan langsung di tanah. Setelah digunakan untuk keperluan darurat, dikembalikan ke kondisi semula supaya siap digunakan untuk waktu selanjutnya ya, atau untuk orang yang lain. Untuk silinder yang ringan agar perlu perawatan dengan lebih baik dan diletakkan pada protective cover, atau biasanya SCBA itu punya box khusus ya untuk menyimpan SCBA supaya untuk perawatannya mudah dan juga lebih awet digunakan dan siap jika ada keadaan darurat ya yang memerlukan pemakaian SCBA. Untuk perawatan selanjutnya yang pertama yaitu pengecekan bulanan untuk memastikan alat bantu pernapasan siap digunakan pada keadaan darurat. Peralatan alat bantu pernapasan ini harus terpasang secara lengkap sesuai instruksi dari pembuatnya atau dari manufakturingnya ya. Jadi biasanya alat bantu pernapasan ini punya buku manualnya ya yang berada di dalam box tadi. Selalu tutup valve silinder supaya tidak ada udara yang ngobos ataupun udara yang keluar. Penurunan tekanan tidak boleh lebih dari 10 bar selama 1 menit kalau setelah master valve ini dibuka. Ini adalah tes tekanan tinggi dari SCBA. Jadi tes tekanan tinggi dari SCBA itu adalah tidak boleh ada penurunan tekanan yang melebihi dari 10 bar selama 1 menit sejak master valve itu dibuka. Jadi tes tekanan SCBA itu ada 2 jenis, yaitu tes tekanan tinggi dan tes tekanan rendah. Tes tekanan tinggi artinya tidak boleh ada penurunan tekanan, tidak boleh lebih dari 10 bar selama 1 menit. Dan tes tekanan rendah itu adalah tidak boleh ada kebocoran di dalam masker atau di dalam full face masker tersebut. Untuk tes tekanan tinggi itu dari mulai tabung sampai ke pressure reducer tadi. Kalau tes tekanan rendah itu dari LDV sampai ke maskernya. Ya. Dari LDV sampai ke maskernya.
Oke, berikutnya ini adalah cara menggunakan SCBA. Cara menggunakan SCBA. Cara menggunakan SCBA ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah over the head atau melewati dari atas kepala. Yang kedua adalah cross the arm atau melewati dari sisi samping tubuh penggunanya. Dari sisi samping tubuh penggunanya. Ya, jadi cara menggunakan SCBA ada dua, yaitu over the head sama cross the arm. Over the head dari sisi atas kepala pengguna, cross the arm dari sisi samping tubuh penggunanya. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya adalah pada video ini. Yang pertama, sebelum kita memakai SCBA, pastikan kita membuka master valve-nya dulu. Kita membuka master valve-nya dulu. SCBA bisa kita berdirikan, kemudian kita buka master valve-nya atau main valve-nya. Membukanya adalah dengan arah berlawanan dengan jarum jam atau CCW atau counter clockwise. Kalau menutupnya itu dengan searah jarum jam atau CW atau istilahnya clockwise. Oke, jadi SCBA ini kita berdirikan, kemudian setelah kita berdirikan, pastikan master valve-nya berada di atas, kemudian kita buka berlawanan arah jarum jam. Setelah kita buka berlawanan arah jarum jam, kita lihat pressure yang ada, yaitu pressure gauge-nya di situ menunjukkan hampir di angka 300 ya. Ya katakanlah sekitaran 290 bar. Nah, dari pressure gauge ini ya, ini juga bisa kita lihat ada beberapa indikator atau indikasinya ya. 0 sampai 50 bar ya, 0 sampai 50 bar ini adalah safety margin. Safety margin. Terus berikutnya 50 bar sampai ke 300 bar itu adalah working duration. Working duration. Terus berikutnya dari 0 bar atau dari tekanan penuh 300 bar ini sampai ke 0 bar itu adalah full duration. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya adalah ya 0 sampai 50 bar safety margin itu adalah masa pakai SCBA hanya untuk evakuasi diri saja. Terus working duration itu adalah masa pakai SCBA ya. Masa pakai SCBA mulai dari tekanan penuh sampai ke batas safety margin. Jadi working duration itu adalah masa pakai SCBA dari tekanan penuh sampai ke batas safety margin. Oke, berikutnya kalau full duration itu adalah masa pakai SCBA dari tekanan penuh sampai ke tekanan habis atau nol pressure. Itulah bedanya safety margin, working duration, dan juga full duration. Full duration. Oke, berikutnya ini adalah cara pakai SCBA dengan metode over the head. Dengan metode over the head. Over the head itu adalah menggunakan SCBA dari sisi atas kepala penggunanya. Kalau kita lihat dari gambar ini, kalau mau pakai SCBA dari sisi atas tubuh pengguna, maka posisi main valve atau master valve-nya itu menjauhi dari sisi tubuh pengguna. Dengan salah satu kaki yaitu dengan di posisi seperti jongkok
ya. Satu ini sebagai tumpuan dan satu untuk kaki satunya itu sebagai apa namanya untuk menahan. Jadi kalau pakai metode over the head itu adalah sisi master valve-nya itu menjauhi dari sisi tubuh pengguna yang berada di sini. Ya. Nah, kalau yang ini adalah menggunakan SCBA dari sisi samping tubuhnya. Oke. Oke, berikutnya ini adalah ada filmnya bagaimana cara menggunakan SCBA dari sisi tubuh atas. Ya. Oke. Ya. Ini contoh SCBA yang digunakan oleh fire factor dari negara lain ya. Jadi nah itu dari sisi atas kepalanya. Kemudian ditarik strapnya, kemudian diikatkan di tali perutnya ya. Kemudian dengan tali perutnya. Kemudian dia menggunakan maskernya. Ya. Kalau tipe masker ini adalah maskernya ada 4 strap atau tali ikatan dan biasanya adalah ukuran maskernya ini adalah all size ya. Kemudian terakhir dia baru memasang LDV-nya ya. Baru memasang LDV-nya. Ini contoh cara menggunakan SCBA dari atas kepala pengguna. Oke. Berikutnya ini adalah metode cross the arm atau dari sisi samping tubuh pengguna. Dari sisi samping tubuh pengguna. Kalau dari sisi samping tubuh penggunanya itu sama seperti kita mau memasang jaket atau baju sama seperti itu. Nah, ini adalah contoh cara menggunakan SCBA dari sisi kirinya. Sama seperti kita mau pakai jaket atau baju ya. Kemudian setelah dipakai dari sisi samping, kemudian diayunkan ya atau shoulder strapnya diayunkan sampai posisi master valve-nya itu berada di atas tulang ekor kita. Nah, ini posisi master valve-nya sudah berada di atas tulang ekor kita, kemudian ya diikatkan di tali perutnya ya. Ya. Nah, itu jadi dicek juga pressure gauge-nya dan juga kita lihat posisi master valve-nya sudah dibuka ya. Oke. Oke, ini ada tipe masker yang model lama harus dikalungkan dulu. Oke ya. Ini contoh cara menggunakan SCBA dengan metode cross the arm atau dari sisi samping tubuhnya. Kemudian ya ada 5 tali. Kalau yang masker ini adalah metode menggunakan 5 tali ya. Yang atas ini ada tali di tengahnya, bisa kita tarik ya. Bisa kita tarik, terus ada samping tali-tali sampingnya bisa diikatkan. Tali yang di bawah ini harus berada di bawah telinganya ya. Harus berada di bawah telinganya. Oke. Nah, ya, jadi cara untuk mengencangkannya adalah dengan salah satu tangannya berada di depan. Oke, ini contohnya kalau memakai SCBA
berjalan di tempat yang gelap, ya, yaitu kakinya tetap menyeret atau tetap menyapu di lantai, dan kemudian tangan satunya atau punggung telapak tangannya tetap nempel di dindingnya, ya, dan satu tangannya adalah menyapu. Ya. Oke, ini contoh yang bagaimana cara menggunakan SCBA dari sisi sampingnya, dari sisi samping tubuh. Ini praktek SCBA dengan metode cross the arm atau dari sisi samping tubuh ya. Ya, kalau dari video ini kita lihat maskernya sudah dipakai dulu ya sebelum dia memakai. Oke, itu contoh cara pemakaian SCBA ya, baik over the head sama cross the arm. Ini langkah dari gambar yang sebelumnya tadi. Setelah itu adalah strap atau tali dari shoulder strap ini bisa kita tarik ke belakang supaya lebih terikat, dan pastikan diayun-ayunkan sampai posisi master valve-nya itu berada di atas tulang ekor kita ya. Supaya kenapa? Supaya ketika kita bergerak mobilize itu tidak mengenai tulang ekor kita, baik jongkok, lari, ataupun duduk. Terus kemudian kita ikatkan tali yang mengikat di perut ini, ya. Kemudian kita ikatkan. Ini contohnya juga kita tarik ikatannya ke belakang ini, ya. Kemudian kita ikatkan tali perutnya. Nah, saat kita mengikatkan tali perut di sini, pastikan ini tidak masuk ke dalam ikatan perut ini ya. Karena kadang-kala orang mengikat ini, talinya ini ikut mengikat medium pressure hose-nya ini, punyanya maskernya. Ini kadang orang yang sering juga ketika buru-buru mau pakai CPA, hose atau selang maskernya itu juga diikat ya, atau juga terikat. Berikutnya ini adalah pemakaian masker atau full face masker ya. Kalau yang model masker seperti ini, maskernya sudah tipenya all size ya. Tipenya all size artinya sudah hampir sesuai ukuran rata-rata wajah kita, wajah normal manusia ya.
Nah, kalau di model masker seperti ini hanya terdapat 4 ikatan saja. 4 ikatan, yaitu 2 kanan dan 2 kiri. Nah, untuk masing-masing sisi ada tali yang atas dan juga ada tali yang di bagian bawah. Pastikan ketika kita menarik talinya di bagian bawah ataupun atas, kita menariknya adalah ke belakang. Kita menariknya adalah ke belakang. Kita menariknya adalah ke belakang. Untuk membukanya, ya, untuk membuka tali ikatan di full face masker ini ada namanya buckle, ya. Ini ada namanya buckle. Kalau kita mau membuka ikatan di maskernya, maka buckle ini bisa kita tahan dengan kita arahkan ke depan, kemudian kita bisa tarik ke belakang sisi tali yang satunya yang berada di dalam atau yang berada nempel di dekat dengan kulit kita. Itu contoh bagaimana cara membuka tali dengan mudah, khususnya tali yang berada di maskernya SCBA. Yaitu yang pertama adalah buckle-nya, ya. Buckle-nya itu kita tarik ke depan dengan satu tangan, kemudian satu tangan kita yang lainnya itu menarik strap atau tali yang satunya atau sisi yang satunya yang nempel dekat kulit kita, itu kita tarik ke belakang. Maka itu akan lebih mudah untuk membuka ikatan tali atau strap yang berada di full face maskernya. Oke, berikutnya kita buka open cylinder valve-nya, itu adalah 2,5 putaran berlawanan dengan arah jarum jam sampai nanti akan vibrate alarmnya akan berbunyi, kemudian akan berhenti sesaat, ya, dan kemudian akan mati. Yaitu ketika 0 sampai 50 bar atau 0 sampai batas safety margin dia akan berbunyi, kemudian dia akan mati dan akan menunjukkan sesuai tekanan asli yang berada pada tabung SCBA tersebut. Terus kita cek pressure gauge-nya untuk indikasi penuh atau tidaknya. Berikutnya ini adalah SCBA working unit atau airline breathing apparatus, ya. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, ini ada yang namanya airline connection hose. Kalau airline connection hose ini kita sambungkan ke tabung gasket atau kompresor udara pernapasan, maka kita bisa bergerak secara bebas, maksimal biasanya adalah sekitaran 30 meter. Jadi sambungan hose antara tabung gasket, ya, dengan tabung gasket ataupun dengan kompresor udara pernapasan ke penggunanya itu adalah sekitaran 30 meter, yaitu dan kemudian bisa disambungkan dengan airline connection hose-nya. Pak, bagaimana ketika airline connection hose-nya kita lepas, maka kita bisa bernapas dengan menggunakan tabung yang digendong oleh pengguna di samping ini, ya, di sisi kirinya, di sisi kiri tubuh penggunanya. Kalau tabung ini hanya bisa dipakai sekitaran 20-30 menit dalam kondisi orang tersebut bernapas secara normal atau tidak dalam kondisi pekerjaan yang berat. Bagian-bagiannya ini adalah waist belt atau tali yang menempel di perut. Ini adalah airline connection hose-nya. Ya, ini adalah cylinder valve-nya. Ini hose dari pressure reducer, kemudian ini ke purging valve-nya, dan ini adalah ke LDV dan full face maskernya. Ini contoh bagian dari airline working unit atau SCBA working unit. Ini contoh sistem bagaimana tabung gasket yang menyaplai sistem udara pernapasan airline-nya. Ya. Jadi kalau di gambar sebelah kanan, ya, ini adalah
kompresor udara pernapasan. Kompresor udara pernapasan. Kemudian ini disambungkan ke kadang langsung ke connection hostnya ini, ke coupling hostnya. Kadang juga ini disambungkan lagi ke ke tabung cascade ya, atau rak-rak tabung lagi. Setelah dari rak-rak ini, rak tabung yang berada di sini, ini baru dihubungkan lagi ke air supply host atau coupling hostnya. Ini contoh bagaimana airline breathing apparatus ya, sistemnya bekerja. Nah, tipe udara pernapasan, tipe udara pernapasan yang dipakai oleh SCBA itu adalah grade D atau above water. Kalau untuk diver atau penyelam itu tipe udaranya adalah grade E atau tipe underwater, di bawah air. Oke, berikutnya ini adalah contoh cara koneksi kopling pada airline working unit atau SCAPEC working unit ya. SCAPEC working unit. Jadi ketika koneksinya ini disambungkan ya, maka kita bisa bernapas dan bekerja secara terus-menerus asalkan suplai udara dari kompresor udara pernapasan atau suplai udara dari tabung cascade-nya ini masih ada, maka kita bisa bekerja secara terus-menerus. Kita bisa bekerja secara terus-menerus. Kalaupun suplai udaranya dirasa sudah mau habis atau ada gangguan, maka kita bisa melepas koneksinya dan kemudian kita bisa memakai udara dari tabung yang kita gendong yang berada di sisi kiri tubuh penggunanya. Oke, ini contoh demo praktek bagaimana menggunakan SCBA ya.
Oke, demikian ya contoh praktek bagaimana menggunakan SCBA. Ini adalah demo praktek bagaimana memakai CPA berjalan di tempat yang gelap. Nah, jadi posisi satu tangan itu punggung telapak tangan itu adalah tetap nempel ya, tetap nempel di sisi apa namanya dinding ya. Posisi kaki tetap menyeret dan posisi tangan satunya adalah menyapu di depan masker ataupun di depan full face masker tadi. Supaya apakah tahu ada halangan atau obstacle yang berada di depannya. Jadi punggung telapak tangan itu nempel di sisi dinding supaya kita tahu mungkin di depan itu ada satu dinding yang posisinya mungkin terbakar, kita bisa merasakan karena permukaan telapak tangan itu posisi punggungnya itu lebih tebal dari posisi telapak tangannya, sisi kulitnya. Oke, berikutnya ini adalah perhitungan pemakaian SCBA, yaitu ada istilahnya full duration dan juga working duration dan safety margin. Full duration yaitu lama pakai CBA dari tekanan penuh sampai ke tekanan habis. Ya. Kalau working duration yaitu lama pakai CBA mulai dari tekanan penuh sampai ke batas safety margin. Sedangkan safety margin atau SM itu adalah pemakaian SCBA hanya untuk hanya untuk evakuasi diri saja. Dan rata-rata SM atau safety margin itu adalah sekitar 50 bar. Oke, berikutnya ini adalah rumus yang sering digunakan untuk menghitung lama waktu pemakaian SCBA. Menghitung lama waktu pemakaian SCBA. Rumus yang pertama itu adalah full duration atau working duration atau safety margin itu adalah volume kali pressure dibagi IS. Volume ini adalah satuannya liter, pressure atau tekanan ini satuannya bar, IS ini adalah inhalation standard. IS ini adalah inhalation standard yaitu pernapasan normal manusia sebanyak 40 liter per menit. Terus berikutnya ini adalah full duration itu adalah working duration ditambah safety margin. Safety margin itu adalah 1/6 kali full duration-nya. Ini tinggal kurang spasi lagi supaya lurus tepat di bawah angka 1. Yaitu safety margin yaitu 1/6 dikali full duration atau working duration sama dengan 5/6 kali full duration-nya. 5/6 kali full duration-nya. Volume satuannya liter, pressure satuan atau tekanannya adalah satuannya bar. Ini pengertian IS atau inhalation standard, yaitu pernapasan normal manusia sebanyak 40 liter per menit, full duration atau masa pakai CPA dari tekanan penuh sampai tekanan habis 0 pressure. Working duration yaitu masa pakai CPA dari tekanan penuh sampai batas safety margin-nya. Safety margin masa pakai CPA hanya untuk evakuasi diri saja yaitu sekitar 50 bar. 1 bar itu adalah 14,5 PSI dan 1 bar sama dengan 1,06 atmosfer. Oke, berikutnya ini adalah contoh soal. Yang pertama, SCBA dengan volume 6 liter, tekanan maksimumnya 200 bar. Berapakah full duration, working duration, dan safety margin-nya? Kalau kita lihat di contoh soal nomor 1 ini, ya, tekanan maksimumnya 200 bar, artinya ini adalah full duration. Berarti kita tahu, yang kita tahu berarti itu adalah full duration-nya. Jadi kalau kita lihat rumus awal ini, volume kali pressure dibagi IS, itu tergantung bisa dipakai untuk rumus full duration, bisa dipakai untuk working duration, atau bisa dipakai untuk safety margin.
tergantung dari pressure yang diketahui pada saat apa yang ditanyakan. Ya, tergantung dari pressure atau volume apa yang diketahui dari soalnya. Kalau kita lihat dengan contoh soal nomor 1 ini, SCBA dengan volume 6 liter, tekanan maksimumnya 200 bar. Berarti yang diketahui tekanan maksimum ini adalah full duration. Jadi bisa kita cari full duration sama dengan 6 liter kali 200 bar dibagi 40. Ketemu 30 menit. Dari full duration 30 menit ini kita bisa menggunakan rumus working duration sama dengan 5/6 kali 30 menit. Sama dengan 25 menit. FD-nya diketahui, WD-nya diketahui, tinggal kita nyari, yaitu safety margin sama dengan full duration dikurangi working duration. 30 kurangi 25 sama dengan 5 menit. Ini contoh cara penggunaan rumus menghitung masa pakai SCBA dengan cara yang mudah atau dengan cara yang simpel. Yang kedua, contoh soal yang kedua, SCBA dengan volume 6 liter, tekanannya hanya 50 bar saja. Berapakah full duration, working duration, dan safety margin? Kalau kita lihat apa yang diketahui pada soal nomor 2, SCBA dengan volume 6 liter, tekanannya hanya 50 bar saja. Karena tekanannya hanya 50 bar saja, maka ini adalah safety margin. Karena 50 bar berarti dia tekanannya hanya safety margin saja. Berarti safety margin itu adalah volume dikali pressure atau 6 dikali 50 dibagi 40 sama dengan 7,5 menit atau 7,5 menit. Safety margin-nya sudah diketahui, kita bisa mencari full duration-nya. Dari rumus awal tadi yaitu SM sama dengan 1/6 kali full duration. SM sama dengan 1/6 kali full duration-nya sudah diketahui, safety margin-nya sudah diketahui, berarti kita bisa nyari full duration-nya. Yaitu full duration itu sama dengan, tadi bisa dikali 7,5 dikali 6, berarti full duration-nya adalah 45 menit. Full duration diketahui, safety margin diketahui, maka kita bisa mencari working duration-nya yaitu dari 45 menit dikurangi 7,5 menit, yaitu 37,5 menit. Demikian contoh cara menghitung volume pemakaian SCBA dan juga contoh soalnya. Oke, sudah selesai materi yang saya sampaikan. Oke, mungkin ada yang tanyakan, silakan Bapak-bapak maupun Ibu-ibu. Ini Kak, ada yang bertanya melalui room chat. Saya izin bacakan ya Kak. Pertanyaan yang pertama dari Kak Dedi, bisa dijelaskan standar kompresor untuk airline breathing apparatus? Oke. Dari Pak Dedi ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Dedi. Standar kompresor dari udara pernapasan itu nanti harus mengalami uji AQT. Apa itu AQT? Yaitu Air Quality Test. Air Quality Test. Nah, kompresor udara pernapasan untuk SCBA, ya, kompresor udara pernapasan SCBA, ini kompresor untuk udara pernapasan SCBA dengan kompresor yang biasa kita lihat di misalnya tukang tambal ban atau di kompresor mana itu ya, itu prinsipnya berbeda. Kenapa? Kalau di kompresor udara pernapasan itu udaranya adalah udara yang murni mendekati oksigennya sampai 100%. Karena udara yang dari keluaran dari kompresor udara pernapasan itu adalah udara yang sudah dimampatkan atau ada pemampatan udara. Karena itu ketika awal mengisi SCBA maka
permukaan tabung SCBA itu menjadi sedikit hangat. Ya. Karena apa? Karena ada udara yang dimanfaatkan yang diisi dari keluaran dari tabung udara pernapasan. Mengenai standar udaranya, maka udara yang keluar dari kompresor udara pernapasan itu harus dilakukan uji air quality test sesuai dengan referensi dari manufaktur kompresor udara pernapasan tersebut. Karena kompresor udara pernapasan itu ada banyak jenis dan juga mereknya. Demikian jawabannya buat Pak Dedi ya. Ini gimana Kak Dedi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin selanjutnya ya Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Riko JM. Untuk tabung oksigen SCBA itu berapa lama digunakan? Oke, untuk berapa lama digunakan? Ya, untuk berapa lama digunakan itu yang pertama adalah tergantung dari tekanan penuh yang berada di dalam tabung SCBA itu. Tabung SCBA ada yang tekanannya 200 bar, ada yang 300 bar, ada yang 400 sampai setahu saya itu adalah 450 bar. Yang kedua adalah dari konsumsi udara penggunanya tersebut. Ya, konsumsi udara penggunanya tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya adalah tabung di SCBA tersebut tekanannya misalnya 300 bar. Dia secara normal dipakai oleh orang itu adalah misalnya adalah 30 menit. Tetapi yang memakai itu dalam keadaan kondisi kerja berat ataupun keadaan panik, maka yang tadinya 30 menit akan menjadi berkurang lebih cepat lagi. Itu contoh. Jadi apakah ada standarisasi masa pakai penuh SCBA itu maksimalnya berapa? Ya tergantung dari syarat-syarat yang saya jelaskan barusan tadi. Demikian jawabannya. Ini mungkin ada yang raise hand dari Kak Hermon Ratu Romon. Silakan Kak. Yes. Ya, oke. Ya, terima kasih. Selamat malam dan terima kasih untuk ini. Saya mau bertanya, ini apa di situ kan tadi dijelaskan ada sistem cascade system. Nah, biasanya dari cascade system itu kita mengalirkan low pressure hose ke manifold. Nah, di dalam manifold itu ada segmen manifold, ada 12 outlet. Nah, itu satu line itu bisa mengcover berapa outlet maksimalnya, Pak? Ada nggak batasan seperti itu? Sehingga ketika orang kita dalam emergency, misalnya dalam H2S safe briefing area, orang connect semua ke ini, ke ke airline, si pressure low pressure air supply low pressure air supply-nya itu enggak drop gitu, memenuhi untuk ke semua. Makanya ada nggak batasannya satu outlet dari cascade system itu bisa mensuplai berapa outlet di manifold gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hermon Ratu Romon. Ini apa yang ditanyakan Pak Hermon ini berdasarkan real yang dialami Pak Hermon mungkin, terutama pada rek-rek yang berada di laut atau rek offshore. Jadi bagaimana caranya menentukan dari satu manifold ya itu dibagi berapa orang maksimumnya. Idealnya adalah satu manifold yang keluaran dari tabung cascade itu adalah maksimal digunakan oleh 4 orang. Kenapa digunakan 4 orang? Dari mana hitungannya 4 orang? Karena biasanya dari manifold ke sambungan satu manifold ya, satu unit manifold itu ketika disambungkan langsung ke usernya,
maka itu biasanya akan disambungkan lagi dengan air supply hose dan juga beberapa kopling. Nah, maksimal biasanya itu adalah sekitaran 2 ataupun maksimal adalah 3 dari air supply hose sambungan yang berada di hose koplingnya. Karena itu supply udaranya dari satu manifold itu paling tidak maksimum adalah hanya untuk 4 orang. Nah, bagaimana Pak ketika ada banyak pengguna sementara manifoldnya sedikit? Berarti sambungannya bisa diperpendek. Sambungannya bisa diperpendek, artinya dari manifold ke pengguna tersebut tidak melalui beberapa sambungan hose coupling. Demikian jawabannya buat Pak Irmon Ratu Romon. Oke Pak, terima kasih itu jawabnya. Sekarang begini Pak, dari cascade itu, misalnya klien kita itu dalam satu rig dia memiliki anggap saja 6 buah six cylinder cascade system Pak. Nah kemudian dia minta misalnya dalam pengisiannya dari no pressure ke full pressure itu dia misalnya minta 3 jam, sehingga kita harus menentukan jenis kompresor flow rate-nya berapa gitu. Ada nggak Pak rumusan untuk berapa lama misalnya ada suatu kompresor mengisi misalnya satu cascade system yang isinya 6 silinder itu bisa berapa lama gitu air kompresor itu bisa mengisi? Ada rumusannya nggak Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau ditanya rumusnya ada Pak, ya ada rumusnya ada. Cuman nanti saya coba cari dulu. Jadi pada dasarnya ketika kita mau mengisi tabung ke tabung cascade itu yang pertama adalah sebisa mungkin ngisinya harus per tabung dulu, jangan langsung paralel per tabung. Kalau paralel per tabung langsung dibuka 6-6-nya, satu rak itu 6 itu dibuka langsung, maka pengisiannya akan lebih lama daripada pengisian secara per tabungnya, Pak. Ya. Dan prinsip pengisian udara melalui dari kompresor udara penapasan ke tabung cascade itu adalah prinsipnya sama seperti mengalirnya air dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan supaya waktu pengisiannya kita lihat juga kondisi tabung di cascade-nya itu yang isi tabungnya adalah 2400 atau 2200 PSI atau yang isi tabung cascade-nya satu tabungnya isi 4800 PSI. Nah, itu juga pengaruh dari masing-masing pengisian dari kompresor udara penapasan ke tabung cascade-nya, Pak. Jadi kalau dihitung berapa rumus waktunya, ya kita juga kita tentukan faktor-faktor yang tadi dengan cara yang fix dulu, baru kita tentukan rumusnya. Saya punya rumus cara menghitungnya, berapa waktu yang digunakannya, ada di hadis saya Pak, cuman belum bisa saya tampilkan sekarang. Nanti tak coba saya japri aja Pak Irmo. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Irmo. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Jendra Hutagalung. Izin bertanya, berapa barkah safety margin jika working pressure tabungnya 200 bar? Bisa diulang? Berapa barkah safety margin jika working pressure tabungnya 200 bar? Oke. Kalau pressure-nya 200 bar,
itu tergantung dari volumenya dulu. Dia volume SCBA-nya 6 liter atau 9 liter atau berapa liter. Kalau volumenya 6 liter, pressure-nya 200 bar, berarti 6 kali 200 dibagi 40, sama dengan 6 kali 5, berarti sekitaran 30 menit. 6 kali 200 dibagi 40, 6 kali 5, 30. 30 menit jawabannya. Volume dikali pressure dibagi IS atau volume satuannya liter, pressure satuannya bar dibagi 40 atau dibagi IS. Ya. Itu rumus standar. Baik Kak, terima kasih. Nah, Oke, baik. Ada yang tanyakan lagi, silakan. ini Kak, masih banyak pertanyaannya dari room chat. Dari Kak Zulfikar, apakah saat mengenakan SCBA sudah disertai dengan peralatan night vision agar bisa melihat dalam keadaan gelap? Oke. Untuk SCBA yang model terbaru, selain ada tambahan lampu yang berada di maskernya, itu juga ada tambahan semacam hotspot untuk radarnya. Artinya apa? Ketika pengguna itu masuk ke dalam ruangan terbatas atau ke dalam tangki, itu pengguna yang lainnya atau supervisor yang berada di luar itu bisa memonitor dari tampilan yang berada di dalam laptopnya, yaitu jadi semacam ada GPS-nya yang berada terletak di masker. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dalam ruangan gelap dan juga ruangan tersebut bising, ya, apakah ada indikator yang menyatakan bahwa misalnya SCBA itu tiba-tiba habis? Indikasinya apa? Misalnya kita berada di tempat yang kebisingannya sangat tinggi. Nah, ketika kita berada di tempat yang kebisingannya tinggi, kemudian tahu-tahu pressure-nya habis, maka di maskernya itu sekarang juga sudah dilengkapi oleh vibration alert dan juga termasuk indikator lampu berkedip yang warnanya merah. Itu contoh improvisasi atau contoh kemajuan dari SCBA yang model-model sekarang. Demikian jawabannya. Oke, Pak Aji Subiantoro mau bertanya, silakan. Oke, ada yang tanyakan lagi, silakan. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Gavin Mahayana. Untuk pengecekan SCBA, apa saja yang harus dilakukan pengecekan secara berkala? Bagian atau part apa saja dari SCBA yang rentan rusak dan perlu ada stok untuk penggantian spare part? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah apa saja yang perlu dilakukan pemeriksaan SCBA, yaitu pastikan yang pertama adalah kondisi tabungnya itu juga tidak melewati batas hidrotesnya. Ya, di mana untuk bahan yang dari besi dan baja itu tidak boleh melewati dari batas 5 tahun untuk masa uji hidrotesnya. Untuk bahan dari komposit fiber itu maksimal hidrotesnya itu adalah 3 tahun. Terus selain itu apalagi yang perlu dicek yaitu kondisi sambungan pada pressure reducer, ya, kondisi sambungan pada pressure reducer, kondisi hose apakah tidak ada karat ataupun dari sisi yang mengalami korosi ataupun mengalami keretakan di posisi selang atau hose-nya, ya, selang atau hose-nya. Terus posisi master valve atau whistle-nya ini juga tidak boleh mengalami kebocoran.
Jadi bisa dilakukan dengan tes tekanan tinggi dan tes tekanan rendah tadi. Tes tekanan tinggi artinya tidak ada kebocoran mulai dari tabung sampai ke pressure reducer. Dari tabung main valve sampai ke pressure reducer yang di sini. Kemudian tes tekanan rendah itu adalah apakah tidak ada kebocoran mulai dari pressure reducer ini sampai ke LDV atau lung demand valve. Sampai ke LDV atau lung demand valve. Kemudian kita cek juga kondisi full face maskernya, ya, apakah ada mungkin kotoran yang mungkin nambah di sini seperti sarang laba-laba atau semut atau dan lain sebagainya, atau apakah ada juga kerusakan di bagian silnya seperti ini, kerusakan di bagian silnya. Kita bisa membersihkan secara berkala. Sebenarnya tidak ada ketentuan juga kapan minimal waktu digunakan untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan SCBA. Itu semua kembali dari kebijaksanaan masing-masing user atau penggunanya. Ada yang dibersihkan, dicek, dibersihkan setiap hari, ada juga yang berkala mingguan dan sebagainya. Nah, berikutnya pertanyaan yang nomor kedua, apa saja yang perlu part-part atau bagian-bagian apa saja yang perlu kita sediakan sebagai mungkin alternatif jika ada kerusakan ya? Mungkin pertanyaan sederhananya seperti itu. Yang pertama adalah kondisi seal yang terdapat ya dari master valve, dari tabung ke master valve, yaitu seal burdis istilahnya. Seal burdis atau seal karet ya yang berada di sini ini juga sering atau pernah mengalami kebocoran yang bisa diakibatkan dari misal orang yang memakai CBA ini jatuh, kemudian tabungnya ini mengenai ke lantai ya, mengenai ke lantai atau permukaan lantai yang keras, kemudian posisinya menjadi tidak center antara master valve dengan tabungnya. Dengan posisi yang tidak center atau tidak seimbang, maka ini akan terjadi kebocoran. Kalau terjadi kebocoran, maka ini kita bisa mengganti seal burdis yang keluarannya dari master valve. Cara menggantinya bisa dengan kunci torsi tertentu, ukuran tertentu. Kita lihat dari masing-masing ukuran dimensi dari tabung SCBA ini dulu. Yang kedua, bisa juga ada kebocoran seal atau karet yang berada di pressure reducer di sini. Ya, pressure reducer di sini. Atau bisa juga ada kebocoran seal atau karet yang berada pada posisi LDV atau lung demand valve. Meskipun kebocoran seal itu sangat jarang terjadi, tapi itu contoh part-part yang mungkin bisa dijadikan spare part atau stok supaya ketika ada misalnya ada keadaan yang rusak bisa cepat diganti. Demikian jawabannya. Terima kasih, Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Giban. Untuk hidrostatik, tes tabung SCBA itu per berapa lama untuk dilakukan pengujian? Oke. Tadi sepertinya sudah saya sebutkan, untuk bahan dari besi atau baja itu maksimalnya tekanan hidrostatik adalah per 5 tahun. Untuk bahan dari komposit fiber itu adalah per 3 tahun. Uji hidrostatis test itu adalah ingin mengetahui apakah ada kebocoran ataupun keretakan pada tabung dengan cara master valve-nya, ini kita buka, kemudian dimasukkan tekanan air ya sekitaran minimal adalah 110 psi dan dia mampu menahan tekanan sekitaran 3 sampai 5 detik. Jika tidak ada kebocoran maka uji hidrotesnya sudah berhasil digunakan. Dan ini harus menggunakan third party yang supaya kita tahu uji kekuatan airnya dan mampu menahan tekanan selama sekian detik. Demikian jawabannya. Baik, Kak. Untuk yang selanjutnya dari Kak Yuki.
izin bertanya Pak, kapan kita harus refill oksigennya? Apakah harus menunggu range marginal pengisiannya kira-kira O2 murni atau biasa? Oke. Untuk pengisian SCBA, jika tekanannya setengah dari tekanan working duration-nya, maka SCBA itu wajib segera dilakukan pengisian sampai ke batas full duration-nya. Dan ingat, ketika misalnya SCBA tekanannya sudah habis atau nol pressure, untuk pengisian SCBA itu harus dilakukan secara bertahap. Maksudnya begini, dari nol pressure sampai ke setengah dari full pressure. Kalau misalnya full pressure-nya adalah 300 bar, maka 0 sampai 150 bar itu kita harus isi tahap pertama. Kemudian tabung bisa kita dinginkan dulu, ya, kita tutup master valve-nya. Kemudian setelah tabung sudah dingin, maka tabung itu bisa kita isi lagi sampai ke tekanan penuhnya. Kenapa? Supaya udara pemuaian yang kita mampatkan kemudian kita isi ke dalam tabung itu bisa mengisi ruangan dengan lebih baik. Karena apa? Karena udara yang kita mampatkan dan kemudian kita isi ke dalam tabung itu biasanya mengalami perubahan temperatur yang lebih hangat. Sehingga temperatur di tabung itu menjadi lebih hangat, ya, menjadi lebih hangat. Oke, berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, kondisi udaranya bagaimana? Untuk grade udara di SCBA itu adalah grade D, ya, dengan kandungan oksigennya itu adalah 85 sampai sekitaran 90%. Jadi oksigen murni dengan kandungan 20,9% itu yaitu adalah 485 sampai 90% dan tipe udaranya adalah grade D untuk above water atau di atas air. Demikian jawabannya. Terima kasih Kak. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Rizky Oloan Harahap. Mau tanya, tadi ada dikatakan tabung atau material tidak melebihi masa uji hidrotes. Jadi setelah lewat masanya, apa yang bisa dilakukan? Tidak mungkin unit kita buang, apa ada repair atau retest? Dan diizinkan dipakai sampai masa uji habis lagi, karena tidak disebutkan spesifiknya. Oke, jika tekanannya sudah habis, maka jika masa uji hidrotestisnya sudah habis, maka ya wajib dilakukan uji hidrotes ulang. Nah, bagaimana atau di mana tempat melakukan uji hidrotes? Sudah banyak vendor di beberapa kota yang sudah menyediakan uji hidrotes seperti ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama perusahaannya ya, karena nanti kurang bagus untuk etikanya. Demikian jawabannya. Baik, kepada kakak-kakak mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan raise hand atau menulis di room chat. Ini Kak, dari Kak Muhammad Fitriadi. Silakan Kak untuk di-unmute. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih Pak Rahmat, salam kenal. Saya Fitriadi dari Samarinda, Pak. Ya. Baik, saya mungkin ada bertanya nih Pak tentang SCBA. Ini kan apabila kita punya SCBA kan itu tidak sering dipakai. Terus tuh di situ ada masih simpanan oksigennya di dalam.
adakah batas waktu pemakaian oksigen, misalnya 1 tahun, 2 tahun dalam SCBA itu masih bisa digunakan oksigennya, Pak? Atau dibuang, atau bagaimana? Atau ada batas waktu tertentu oksigen dalam tabung SCBA boleh digunakan? Itu saja, Pak. Terus ada lagi satu lagi. Apabila kita membawa SCBA antar pulau, ya, pakai pesawat, apakah memang ada prosedur SCBA itu harus dikosongkan, Pak? Soalnya pernah kejadian SCBA itu pas mau dibawa di pesawat harus dikosongkan. Terus itu karena di kabin sendiri, di pesawat sendiri itu ada SCBA ternyata. Tapi yang untuk penumpang wajib dikosongkan. Apakah itu ada prosedurnya khusus, Pak? Terima kasih, Pak. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, apakah ada masa pakai SCBA, masa pakai udara yang berada di dalam tabung SCBA? Oke, pada prinsipnya sebenarnya tidak ada batasan waktu, ya. Tetapi alangkah lebih baiknya udara tersebut bisa dilakukan uji AQT atau Air Quality Test. Kalau dilakukan uji Air Quality Test, maka itu ada beberapa prosedur tambahan, yaitu udara yang berada di tabung tersebut kita keluarkan, kita masukkan ke dalam sampel udara di suatu kantong, ya, ataupun di satu tabung kecil lagi. Nah, dari situ nanti kita ambil sampel udaranya dan kemudian kita lakukan uji sampel air quality test-nya. Sama prinsipnya dengan ketika kita melakukan uji air quality test yang dilakukan pada keluaran udara dari dari kompresor udara pernapasan maupun dari udara yang keluarannya dari tabung cascade rack tadi. Ya. Jadi untuk pengujian air quality test itu kita bisa melakukan uji sendiri. Ya, kita bisa melakukan uji sendiri asalkan ada toolnya, ada medianya. Ya. Terus yang kedua, ketika di pesawat udara, apakah ada kewajiban untuk mengkosongkan? Memang betul, tapi saya tidak tahu tepat di peraturan mana yang menyebutkan bahwa itu harus dikosongkan. Dan memang betul itu harus dikosongkan dulu sampai dia menunjukkan bahwa benar-benar adalah nol pressure. Ya. Itu. Demikian jawabannya buat Pak Muhammad Fitriadi. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, silahkan raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oke, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Dari Kak Bintoro Rudi Saputro. Gimana Kak? Apakah ada pertanyaan? Oke, jika ada yang tanyakan, silakan. Dari Kak Hermon Ratomon. Silakan Kak, silakan bertanya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih juga Pak Rahmat ya. Ini yang saya akan mau tanyakan perihal pressure di Pesmas. Di situ dikatakan pressure di Pesmas ada 1 bar ya, sekitar 14,5 PSI. Nah itu untuk semua jenis itunya Pak, sistemnya yang continuous flow dengan yang sistem demand valve, apakah sama pressure-nya itu Pak? Oke, sama Pak. Jawabannya sama.
Jadi tekanan yang bisa diterima oleh pernapasan normal manusia di dalam masker itu adalah tekanannya 1 bar. Apapun tipe SCBA-nya, baik berdasarkan cara kerja maupun suplai udaranya, itu juga tekanan yang berada di dalam masker itu adalah 1 bar, yaitu 14,5 PSI. Apakah melebihi dari 1 bar itu bisa? Jawabnya tidak bisa. Tidak bisa dari mana? Karena di dalam LDV itu juga terdapat seal, dan seal itulah yang membatasi pasokan udara yang berada di dalam full face masker tadi, Pak. Demikian jawabannya buat Pak Irmon Raturomon. Kemudian ada lagi dari Kak Ton. Silakan Kak, untuk di-unmute. Oke, selamat malam, Pak. Ya, Saya selamat mau malam. tanya, tadi ada 2 cara pemakaian daripada SCBA ya, yaitu yang pertama dari over the head sama cross the arm. Nah, berdasarkan pengalaman di lokasi tempat kerja saya, itu cara pertama tidak diperbolehkan, Pak, karena sering terjadi kecelakaan, baik itu mengenai kepala ataupun mungkin juga kena di punggung. Karena pada saat pemakaian SCBA, misalnya pada saat H2S drill ataupun fire drill ataupun dalam H2S release, itu pasti semua orang dalam keadaan panik. Nah, bagaimana menurut Bapak cara yang pertama ini, apakah aman ataukah tidak? Kalau di tempat kami itu dilarang, Pak. Jadi hanya disarankan yang nomor 2 saja, yaitu penggunaan dari samping. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari Bapak Ton ya. Baik, untuk cara yang pertama, over the head atau lewat dari atas kepala ya. Dan juga cross the arm. Untuk over the head ini memang cara ini sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi, khususnya untuk orang Asia. Kenapa? Satu, bisa berpotensi langsung kena di tulang punggung kita ataupun langsung kena di tulang ekor kita. Apalagi penggunanya adalah kondisi fisik badannya lebih kecil atau ukuran medium. Itu juga jadi faktor ini. Tetapi untuk orang non Asia ya, atau saya bilang non Asia, untuk metode penggunaan over the head atau lewat dari atas kepala ini seringkali dipakai karena mereka postur badannya lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk fear factor dari orang-orang yang non Asia itu dia memiliki penahan seperti penahan punggung yang ada karetnya, atau seperti semacam jaket penahan angin yang kita pakai naik motor itu, Pak. Ya, warna hitam. Itu ada penahan di belakang. Karena itu kalau kita lihat dari video yang ini ya, yang over the head tadi, yang dari Fire Factor Amerika tadi ya. Seperti kita lihat sebentar. Oke ya. Oke, di sisi tubuh belakang ini mereka sudah ada bantalan baju khusus, Pak, di belakang ini. Karena itu mereka lebih mudah atau lebih nyamannya lewat dari atas. Tetapi khusus untuk orang kita atau orang Asia pada umumnya ini sudah tidak direkomendasikan. Nah, tabung yang digunakan oleh Fire Factor ini sudah jenisnya adalah composite fiber, bahannya lebih ringan. Ini sekitaran 400 atau 450 bar ya, dan bahannya sangat ringan. Bahannya sangat ringan. Makanya mereka dengan kondisi tabungnya yang ringan, badannya besar, ada bantalan di belakang, maka mereka lebih nyaman untuk memakai dari atas. Itulah penjelasannya kenapa saya sebutkan ada yang metode over the head,
dari sisi atas ataupun ada juga yang dari cross the arm. Tapi kalau untuk orang kita atau orang Asia pada umumnya, maka metode over the head ini tidak direkomendasikan, memang betul. Dan lebih baiknya adalah metode dari cross the arm atau dari sisi samping tubuh kita. Nah, ada perbedaan cara menggunakan over the head dan cross the arm. Kalau metode menggunakan over the head ini, ya, metode menggunakan over the head ini posisi master valve-nya ini adalah menjauhi dari sisi tubuhnya. Menjauhi dari sisi tubuhnya. Artinya, kalau kita meletakkan SCBA model seperti ini, maka ini posisi master valve menjauhi tubuh dari penggunanya, maka ini menggunakan metode over the head. Tinggal dipegang backplate-nya ini, kemudian dilemparkan dari sisi atasnya. Terus bagaimana Pak kalau menggunakan cross the arm? Ini tinggal dibalik, artinya posisi master valve-nya itu mendekati ke tubuhnya, kemudian seperti mirip memakai jaket. Nah, seperti ini. Ya. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, ya, kita melihat gambar sebelah kanan, maka posisi SCBA ketika diletakkan di lantai, ya, maka posisi master valve-nya ini berada di sisi tubuhnya. Kemudian dipakai seperti memakai jaket dari samping. Dari samping, ya. Use SCBA like use a jacket from behind. Demikian jawabannya buat Pak Ton. Ya. Oke Pak, terima kasih. Yang saya masukkan tadi malah justru di Asia Pak. Saya kan kerja di Arab Saudi, jadi di sana juga orang-orangnya gede-gede dan juga ini yang dianjurkan malah metode yang kedua tadi. Karena apabila metode yang pertama dijalankan, seperti yang saya utarakan tadi, justru sering terjadi itu eksiden ataupun kecelakaan pada saat situasi emergensi. Ya. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Pak Tom. Memang untuk metodenya ada dua ya, over the head sama cross the arm. Kalau memang yang over the head ini orang tersebut lebih nyaman dan tidak lebih nyaman dan dia lebih sering menggunakan, mungkin dia juga lebih senang dengan metode ini. Ada juga yang tetap dengan prinsip kehati-hatian, meskipun dia sudah sering memakai, tapi tetap dia harus memakainya dari samping. Ada juga yang tipe seperti itu. Iya, betul Pak. Karena pemakaian SCBA ini dalam situasi emergensi, kalau di tempat saya itu maksimal kurang dari 1 menit atau kurang dari 60 second. Jadi apalagi dia termasuk dalam rescue team ataupun orang-orang yang termasuk key person itu harus kurang dari 1 menit tadi. Jadi harus kurang dari 1 menit sudah lengkap, sudah siap begitu. Ya, betul Pak. Memang golden time-nya adalah maksimum di 60 second atau 1 menit. Karena kita tidak mungkin juga ketika ada paparan gas H2S, kita juga tidak memakai CPA lebih dari 1 menit, itu juga sangat berbahaya juga Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Ton. Selanjutnya dari Kak Adens Mahfud, silakan Kak jika ada pertanyaan atau mau diskusi. Iya Mbak, makasih Mbak Moderator. Mau tanya, untuk efektifnya itu pemakaiannya tabungnya dulu apa maskernya dulu? Kalau dalam keadaan darurat. Kan itu butuh waktu 60 second. Jadi yang diutamain tabungnya dulu apa maskernya dulu? Oke, baik. Yang pertama adalah pastikan untuk master valve-nya itu dibuka dulu dan tekanannya ada, Pak. Ketika master valve dibuka dan tekanannya ada, maka kita bisa menggunakan SCBA tersebut dalam waktu kurang dari 1 menit atau 60 second.
Kalau kita sudah biasa latihan drill, sudah biasa latihan menggunakan, itu sudah cukup. Bahkan ada sekitaran 40 atau 50 detik orang itu sudah bisa menggunakan dengan baik dan benar. Kalau sudah dilatih dengan waktu yang sesering mungkin, Pak. Karena itulah fungsi atau pentingnya dilakukan drill ataupun latihan. Demikian jawabannya. Untuk efektifnya itu tabungnya dulu apa maskernya dulu, Pak? Tetap tabungnya dulu kalau saya. Siap, siap. Makasih, Pak. Ya, Penjelasannya. sama-sama. Karena kita menggunakan masker tanpa ada suplai udara juga kita akan kesulitan untuk bernapas, Pak. Kita menggunakan masker tapi tanpa pasokan udara itu juga akan sulit bernapas. Atau master valve-nya sudah dibuka, maskernya kita pakai, baru kita pakai tabungnya, maka kita akan lebih kesusahan lagi untuk pakai tabungnya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Kak? Oh, iya nih. Kak Rizky Olalan, jika ingin diskusi terkait praktik di lapangan, silakan, Kak. Silakan, Ya, Kak. selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini saya mau diskusi aja sih praktik di lapangan kan. Saya pernah pakai yang di unit pekerjaan saya, di unit perusahaan. Nah, itu untuk pemakaiannya kan kita pernah coba praktik mana yang lebih cepat gitu kan. Bahkan untuk emergency situation juga. Nah, kalau di kita sih Pak, menanggapin yang sebelumnya, kita pakai maskernya dulu sih Pak. Karena ada locknya dia Pak, di ujung maskernya yang punya kita. Oke, sama seperti yang penggunaan Fear Factor itu ya? Iya Pak. Karena memang untuk rescue kit sih Pak, penggunaan SDA kita. Nah, dia ada locknya, jadi dia bisa dibuka dari maskernya. Kita pakai masker dulu, kemudian kita ambil tabungnya langsung. Nah, itu sih Pak, mau sharing aja sih pengalaman kita waktu praktik. Kemudian Pak, nah ini saya penasaran aja kan, tadi lihat demo kalau seandainya di kekurangan cahaya gitu Pak ya mungkin atau di dalam kolom, itu satu tadi ada nggak kira-kira Pak dilengkapin sama gas detektor mungkin alat SCBA-nya, karena kan seandainya saya mikirnya sampai ke situ, seandainya gas detektor itu berfungsi ketika kita di dalam kolom atau di dalam ruangan terbatas. Nah, seandainya tidak ada gas beracun lagi, kita kan bisa hemat penggunaan SCBA-nya gitu Pak. Ada nggak ya kira-kira, saya kepikir aja sih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat model maskernya yang seperti ini, ya kita bisa memasang maskernya dulu, baru kemudian bisa memakai tabung kemudian maskernya, atau kita bisa memakai maskernya dulu, baru kita koneksi ke LDV-nya. Itu juga bisa seperti itu. Nah, ada juga yang model full face maskernya itu model tali dan juga ada model gantungan yang digantungkan ke leher. Itu yang model tipe lama. Itu semua juga tergantung dari tipikal penggunanya yang lebih nyamannya mau dipakai yang mana. Kalau saya tetap memakai maskernya itu adalah yang di posisi terakhir. Seperti itu. Jadi kita buka master valve-nya, kita pakai tabungnya, baru kita pakai masker dan kemudian kita konekkan ke LDV-nya. Kalau kita sudah seringkali latihan,
itu insya Allah sudah cukup sekitaran waktu 40-50 detik itu sudah cukup benar. Kalau kita sudah latihan itu sudah cukup benar. Yang kedua, kalaupun ada inovasi SCBA yang disambungkan dengan gas detektor, kalau setahu saya untuk sekarang ini tidak ada ya. Kalaupun inovasi yang terbaru yaitu ada produk tertentu ya, dan saya tidak bisa sebut nama. Jadi di SCBA-nya tersebut, di maskernya itu sudah ada indikasi posisi GPS dari orang tersebut. Artinya ketika orang tersebut masuk ke dalam tangki ataupun masuk ke dalam ruang terbatas seperti tunnel ataupun gorong-gorong yang besar ukurannya, itu bisa termonitor dari jarak jauh posisi di mana orangnya, posisi kadar oksigen yang dihirup oleh orang tersebut, termasuk kondisi detak jantung atau suplai oksigen di dalam darahnya. Itu juga sudah ada tipe SCBA yang model terbaru. Tapi setahu saya juga belum ada yang SCBA dikombin dengan gas detektor. Mungkin nanti kita bisa minta buat inovasi sendiri ya. Seperti itu jawabannya. Baik, ada pertanyaan yang lain, silakan. Mungkin dari Kak Bintoro Rudi Saputro, silakan Kak, jika ada pertanyaan, silakan di-unmute. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini saya sebenarnya ada tambahan sekaligus juga pertanyaan Pak. Ini jadi untuk tambahan dari saya itu terkait yang tadi ada yang menanyakan jika SCBA itu di bawah dari pulau pulau ke pulau menggunakan pesawat udara gitu ya Pak ya. Yeah. Dan itu memang diwajibkan untuk mengosongkan pressure-nya Pak. Itu semua sesuai dengan peraturan dari surat keputusan Dirjen Hubungan Udara, yaitu yang tahun 98 tentang pengangkatan bahan atau barang berbahaya dengan pesawat udara. Ya, itu juga mengacu pada peraturan internasional di ICAO Annex 18. Dan itu juga masuk ke IATA, International Air Transport Association gitu. Jadi memang seperti itu regulasinya. Nah, dari situ saya juga ada pertanyaan Pak. Dari SCBA itu apakah dia itu termasuk gas yang mudah terbakar atau gimana? Karena jika kita melihat dari dangerous good, dari tadi salah satu kriteria yang tidak boleh dibawa, yaitu bertekanan dan mudah terbakar, apakah SCBA ini juga termasuk dalam dangerous good yang mudah terbakar, mengingat dia oksigen gitu. Itu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih atas masukan dan juga sekaligus pertanyaannya ya dari Pak Bintoro Rudi Saputro. Baik, karena SCBA ini mengandung tekanan, maka sebaiknya memang harus dikosongkan. Apakah dia termasuk kondisi mudah terbakar? Maka jawabannya tergantung kondisi waktu kebakaran itu. Jadi saya pernah mengalami SCBA tersebut terbakar pada suatu tempat, ya. Ketika SCBA itu terbakar sampai boxnya itu meleleh ya, tetapi di SCBA tersebut hanya di bagian luarnya saja yang terbakar dan masih bisa diselamatkan karena kebakarannya masih belum hebat. Karena itu juga termasuk kategori DG atau dangerous good ya, sesuai standar dari IATA tadi yang sudah Pak Bintoro sebutkan. Oh iya, terima kasih Pak atas masukan dan jawabannya Pak. Oke, terima kasih Pak Bintoro, sama-sama. Baik, ini
ada sisa waktu tinggal 4 menit. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Aden Mahfud. Silakan. Pak Aden Mahfud, silakan Pak kalau mau bertanya. Cukup Ya, Pak, cukup. ini pertanyaan terakhir. Silakan Kak. Sudah cukup Pak. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih kepada Kak Rahmat Budianto telah memberikan materi pada malam hari ini. Alhamdulillah acara webinar malam hari ini telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah antusias untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, akan ada sesi dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. Baik, kepada rekan saya, Kak Irul, silahkan. Baik, di sini ada 3 slide, jadi nanti saya akan mengambil foto di 3 slide tersebut. Nanti sama-sama dengan salam K3 ya, dengan salam K3. Untuk seluruh peserta nanti dengan salam K3 ya, diambil fotonya. Baik, untuk slide pertama mungkin bisa dibuka dulu kameranya terlebih dahulu, baru mengacungkan tangan salam K3. Dalam hitungan ketiga saya ambil ya pada slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih untuk slide yang pertama. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Irul. Baik, saya akan menutup acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa di event selanjutnya. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah dalam berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.